lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sukacita tempat ini hari ini, amin. Kita boleh sama-sama merasakan kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh sama-sama mengucap syukur kalau kita boleh ada pada saat ini. Kita boleh sama-sama kembali beribadah. Ada yang sudah datang ke gereja, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah di rumah secara online. Tapi kita boleh sama-sama merasakan kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur Bapa atas setiap kasih setiamu Tuhan, atas setiap penyertaanmu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada pada saat ini Tuhan, kami boleh bawa setiap pujian kami Tuhan, kami boleh bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh bawa setiap persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, itu semua karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang tiada habisnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada pada saat ini Tuhan, kami percaya itu semua adalah rancangan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap Bapa untuk menginginkan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang boleh jamah Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Kau yang boleh berdaulat atas ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hidup kami Tuhan ada dalam genggaman tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan siapapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan itu tidak luput dari kasih-Mu Bapa, tidak luput dari rancangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami tahu Tuhan Kau adalah Allah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Bapa. Pada saat ini Bapa, inilah setiap pengakuan kami Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami Tuhan, kami membawa setiap penyembahan kami Tuhan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik, yes Jesus. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Terima kasih Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu yang Tuhan. Pulihkan hidupku, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
Dahsyat Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Amin. luar biasa Engkau Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini ada. Kami boleh sehat, kami boleh terpelihara sempurna. Semua belas kasihan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ada di dalam pertanggungjawaban Tuhan, Allah pencipta di dalam kehidupan kami yang menjadi Bapa yang kekal bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu itu hanya seketika saja lamanya. Tetapi kasih setiamu tidak pernah berakhir Tuhan. Sampai pada kekekalan Tuhan. Engkau yang akan pimpin dan pelihara kami. Engkau Tuhan yang menjadi Alfa dan Omega di dalam kami. Yang menjadi awal sampai kepada akhir kehidupan kami. Dan biarlah saat ini kami boleh bertekun, kami boleh setia, kami boleh terus berlari sampai kepada tujuan. Yaitu tujuan-Mu ya Tuhan, bukan tujuan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus saat ini setiap beban, setiap masalah, setiap penghalang yang menghalangi kebenaran firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, semuanya dihalau di dalam nama Yesus. Dan biarlah kiranya hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditabur benih firman-Mu. Dan itu bertumbuh berkali-kali lipat sampai buah-buah yang matang, buah-buah yang manis, buah-buah kerajaan. Itu boleh dihasilkan lewat kehidupan kami dan menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Shalom, puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya melihat lagi beberapa Bapak Ibu yang sudah lama tidak ketemu. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan ya untuk pemeliharaan Tuhan atas kita semua, atas sidang jemaatnya Tuhan. Nah, minggu lalu kita telah berbicara tentang lembah penentuan. Di mana hari-hari ini kita ada di lembah penentuan. Ada banyak hal yang seakan-akan merupakan pilihan bagi kita dan sulit untuk kita putuskan. Tetapi kita bersyukur bahwa ada Tuhan yang memberikan janji kepada kita bahwa Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan lebih lagi, Tuhan juga sedang mengarahkan kita sampai ke garis akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat info gereja kita sudah memberikan bahan pelajaran terakhir untuk minggu ini. Bahan pelajaran itu berbicara tentang sampai ke garis akhir, di mana kita harus berapi-api di masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini bukanlah akhir daripada dunia, bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Tetapi justru di masa pandemi ini Tuhan sedang mengizinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Tapi percaya di dalam lembah kekelaman di situ ada Tuhan. Ada Dia yang tidak tinggal diam. Ketika seseorang menciptakan sesuatu, lalu ciptaannya ini rusak atau ciptaannya ini tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, itu bukan tanggung jawab ciptaannya, tetapi tanggung jawab Sang Pencipta. Itu sebabnya Sang Pencipta kita ketika kita jatuh dalam dosa, Dia katakan kita yang turun, kita yang selamatkan. Mereka sudah melakukan kesalahan, kita yang bayar semua kesalahan mereka.
Dunia tidak mengerti. Dunia berpikir kok Tuhannya mati, kok Tuhannya disiksa. Padahal justru Dia menunjukkan Dia adalah Allah pencipta yang sedang bertanggung jawab atas jiwa kita, atas hidup kita. Siapa yang dapat membayar dosa kita? Dengan segala sesuatu kebaikan yang bisa kita lakukan, semuanya itu seperti kain kotor di matanya Tuhan. Tidak ada artinya, bahkan menjijikan. Tidak ada satupun kebaikan manusia yang boleh berkenan di pandangan Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih karena ada Tuhan yang bertanggung jawab, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang mulia yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Ketika kita menerima Dia di dalam hati kita dan berkata bahwa untuk selama-lamanya mulai dari saat ini Engkaulah Tuhanku, Raja dan Juru Selamatku. Tidak ada yang lain. Karena sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kita punya Tuhan. Kita bersyukur ada Dia yang datang menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hidup yang baru, dilahirkan baru di dalam Dia, bukan lagi manusia lama. Nah, saat-saat ini di dalam perjalanan kehidupan kita menuju kepada kekekalan, entah masih berapa panjang waktunya bagi kita, maut seakan-akan sedang dekat sekali dengan kehidupan. Tapi kita tahu bahwa ada roh penolong di dalam diri kita yang diberikannya sampai kita tidak sendirian di dalam menghadapi perjalanan hidup. Di dalam lembah penentuan ada rohnya yang berbicara di dalam kita. Dia katakan, entah kamu menganan, entah kamu mengiri. Kamu harus tahu, dengar, aku akan berbicara dari belakangmu, kata Tuhan. Kita adalah domba-dombanya yang mendengar suaranya dan melakukan. Sampai kita tahu bahwa apa yang kita tentukan itu menghasilkan buah-buah kerajaan. Apa yang kita putuskan sedang membawa kita sampai ke rumah Bapa yang kekal. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan, yaitu Dia, Yesus, rohnya yang ada di dalam kita, dan sorga yang mungkin belum pernah kita lihat. Itu kekekalan. Atau si iblis, kuasa neraka, itu juga kekekalan. Kita bersyukur kalau kita menentukan satu pilihan. Saya ikut Yesus. Tetapi ternyata ikut Yesus juga tidak mudah. Tidak mudah karena ada dosa. Ada penghalang, ada penghambat. Masalah yang ada karena kebodohan kita biasanya. Karena kedagingan kita biasanya. Dan itu menjadi penghambat bagi kita untuk mengikuti Dia dari dekat. Kita sudah tahu firman, kita sudah dengar apa yang dikehendakinya, tapi kita belum bisa katakan, kehendak-Mu Bapa yang jadi, bukan kehendak-Ku. Kita masih ngotot, kehendak-Ku aja Tuhan, kehendak-Ku Tuhan. Kalau kehendak-Ku pasti lebih baik, hidupku pasti lebih baik. Jalan hidupku pasti berubah, segala sesuatu yang aku nikmati ke depan pasti akan berubah. Manusia senantiasa demikian. Tetapi Tuhan tahu ketika Dia mengarahkan kita di jalan salib. Ketika Dia mengarahkan kita di lembah yang kelam. Di mana seakan-akan enggak ada pengharapan, sulit, semuanya susah. Tapi Dia ada di situ. Baca pelajaran yang diberikan untuk
minggu keempat bulan Juli ini. Pelajari dan berlari sampai ke garis akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk tidak mempeributkan hal-hal yang remeh sampai kita menjadi lelah dan lemah di dalam menjalani hidup ini. Minggu lalu saya saksikan, saya sempat sakit sekali kepala saya. Mungkin sudah terakumulasi entah dari kapan. Mungkin dari zaman dulu sudah ada kebencian lah, dendam lah, amarah lah. Dan rasanya dengan pandemi ini, di mana kita rasanya begitu banyak keterbatasan, sulit untuk bergerak, itu seakan-akan membuncah. Dan semakin besar, dan fisik terganggu. Kepala saya sakitnya luar biasa. Dulu 2012 saya juga pernah mengalami sakit yang juga diakibatkan oleh stres. Bapak Ibu, saya juga nggak kebal. Saya juga bisa stres. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang menyelesaikan semuanya bagi saya. 2012 saya sempat masuk rumah sakit karena tulang belakang saya dari mulai pinggang itu sakitnya luar biasa dan itu merambat sampai ke belakang kepala saya. Begitu dia sakit sampai di belakang kepala, itu turun sampai ke tulang ekor. Dan itu nyerinya luar biasa. Saya enggak tahan sama sekali. Dan pada waktu itu saya dibawa ke rumah sakit, dokter bilang ini stres. Lalu dokternya bilang sama suami saya, udah Pak, pulang aja habis ini bawa jalan-jalan katanya. Supaya stresnya hilang. Dan memang betul pada waktu itu saya dikejar deadline untuk buku renungan, itu di akhir tahun. Dan berbagai hal yang harus saya selesaikan membuat saya kelelahan. Tapi saya bersyukur dari situ saya belajar untuk mengelola hati dan pikiran saya. Hidup ini banyak tantangan, hidup ini banyak masalah. Tapi itu bukan untuk menenggelamkan kita, tetapi untuk membuat kita semakin kenal siapa Dia yang ada buat kita. Minggu lalu begitu saya merasa pusingnya tidak tertahankan, sakitnya kepala tidak tertahankan, saya sudah tekan semua kepala saya rasanya. Baru saya sadar, oh iya, saya nggak mau dipermainkan oleh iblis, saya nggak mau menjadi orang yang bodoh. Saya ambil satu pujian, saya nyanyikan di dalam hati karena mulut saya sedang mengunyah vitamin. Masih di dalam hati, belum keluar dari mulut. Pusing itu tiba-tiba hilang. Masalah bukan apa-apa Bapak Ibu, kita yang membuatnya jadi besar. Dengan mengkonsumsi semua pikiran, semua perasaan, dirasakan terus, dipikirkan terus, sampai akhirnya kita kelelahan. Ayo diubah pandangan kita, pola pikir kita mau belajar bahwa bukan yang kelihatan yang utama, yang jadi prioritas dalam hidup kita. Tetapi apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu yang kekal. Kita biasanya bodoh. Cuma terfokus kepada apa yang fana, apa yang akan hilang. Yesus bilang akan dimakan ngengat, akan dimakan karat, kata Tuhan. Juga enggak dibawa mati. Mulai cari kekekalan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadikan itu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Sampai kita tidak menjadi orang-orang yang kehilangan arah.
Coba buka firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13, 14. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Kita baca mulai dari tetapi inilah yang kulakukan. Tetapi inilah yang kulakukan. Seharusnya inilah yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Melupakan apa yang telah di belakang. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu ayat 14-nya katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus itu yang paling utama. Itu yang gak akan hilang, itu yang kekal, itu yang akan membawa kita ke sorganya. Dan itu yang harus jadi prioritas dalam hidup kita, segala sesuatu yang utama di dalam hidup kita. Sekarang ini banyak orang yang terfokus kepada COVID-19. Bapak Ibu, Bekasi hari-hari ini juga menjadi tidak aman lagi. Kemarin Pak Pepen sudah sampaikan bahwa Pemda Bekasi ada tertular beberapa orang, lalu mereka work from home lagi. Jadi tetap berhati-hati, tetap waspada, tapi bukan ketakutan dan bukan dipikirin terus. Bukan menjadi lemah. Kehidupan ini harus move on, terus berjalan. Bukan dimatikan karena ada virus. Bukan ketakutan, bukan menjadi gelisah sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, entah berapa bulan lagi ke depan atau berapa tahun lagi ke depan. Apakah kita masih terus mau menikmati kegelisahan dan ketakutan dan kebingungan karena adanya virus corona ini? Ada Tuhan, Allah penyembuh. Ada Tuhan yang katakan, tidak ada satupun sakit penyakit dari orang Mesir ini akan menimpa kamu. Coba pegang firman, coba perkatakan firman, coba ikuti tata aturan yang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan lewat dinas di bawahnya yang memberikan kita arahan. Sering-sering cuci tangan, jangan pegang-pegang muka terus di mana-mana. Lalu bawa hand sanitizer kemanapun. Supaya kita kalau nggak ada air pun bisa tangan kita bersih. Karena hand sanitizer. Pakai masker kemana-mana. Kalau perlu pakai face shield. Lalu sekarang ini karena dikatakan bahwa virus itu juga ternyata menular bukan hanya lewat droplet tetapi lewat airborne. Dan akan terlalu mudah untuk terkena kepada orang-orang yang ada di dalam ruangan yang ber-AC, maka saya katakan hari ini kita buka pintu kita. Supaya ada sirkulasi udara di tempat ini. Kita berjaga-jaga bukan ketakutan, kita menuruti peraturan yang disampaikan oleh pemerintah. Jangan mencobai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baru dengar kesaksian dari seorang teman. Beliau adalah rektor Universitas Kristen Indonesia bersama dengan menantunya. Kemarin kita Zoom, kita adakan ruang kesaksian dari Persekutuan Doa Alumni UKI. Dan beliau menyaksikan bagaimana beliau tertular penyakit COVID. Tanggal 16 Juni kemarin, menantunya yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, tiba-tiba tanggal 16 itu jatuh di depan wastafel, pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit 8 jam
cuma diobservasi, nggak ada tindakan apapun. Dan dinyatakan buta, tiba-tiba buta. Menantunya masih muda, baru sekitar usia 30-an. Tapi sudah pengusaha, lawyer. Dan di masa kelamnya, di mana dia bisa tiba-tiba buta, 8 jam tidak diapa-apain di rumah sakit. Lalu ada saudara atau rekan katakan, pindahlah ke rumah sakit sana. Lalu dipindah ke rumah sakit lain. Dan dia bersyukur. Dia katakan dia tidak mau mengeluh. Dia bisa saja mengeluh, kenapa dia bisa begini? Kenapa tiba-tiba buta? Kenapa dia tiba-tiba dibawa ke rumah sakit dan tidak diapa-apakan selama 8 jam? Daripada dia mengeluh, dia bilang dia bersyukur. Dia katakan seandainya saya dibawa langsung ke rumah sakit ini, kemungkinan besar saya langsung dioperasi. Karena mungkin ada pecah pembuluh darah di otak. Atau ada tumor otak dan lain sebagainya. Saya cuma mengambil apa yang baik katanya. Dan saya bersyukur. Dan di dalam kebutaannya, dia tidak dapat melihat apapun, semuanya gelap. Dan dia mulai melihat kehidupannya ke belakang. Dan dia katakan, saya melayani Tuhan selama ini. Saya menjadi pelayan Tuhan yang setia belasan tahun lamanya. Kenapa hal ini bisa terjadi pada saya? Dan dia katakan gak ada seorang pun yang kebal dari masalah. Tapi mulai dari situ dia ambil satu tekad. Saya mau meminta doa. Selain dia sendiri berdoa, dia minta doa. Kepada semua orang yang datang menemui dia, kepada semua orang yang menghubungi dia. Dia katakan tolong doakan. Lalu komselnya itu mulai mengadakan doa syafaat buat dia. Lalu teman-temannya pelayanan semua berdoa buat dia. Teman-teman kerjanya berdoa buat dia. Dan dia katakan doa orang benar bila didoakan dengan yakin itu besar kuasanya. Dan dia katakan saya nggak tahu siapa orang benar. Tapi setidaknya pasti ada orang benar yang saya mintain doa. Lalu dia juga minta ampun supaya dia juga dibenarkan oleh Tuhan. Dan besoknya dia mulai bisa melihat. Dia sendiri kaget ketika dia melihat kertas putih. Mungkin dokter atau suster perawat bawa kertas, dia lihat putih. Sementara yang lainnya dia nggak bisa lihat. Dia cuma bisa lihat putih. Dan dia katakan dahsyat ya Tuhan, dahsyat ya Tuhan. Lalu di tanggal 18-nya dia mulai bertambah penglihatannya. Cuma sedikit dia bilang, kalau dia lihat orang cuma ada segini doang katanya. Ke atas. Dia nggak bisa lihat sepenuhnya. Tapi dia katakan dia sudah bersyukur luar biasa karena dia masih bisa melihat. Setidaknya dia bisa ngintip katanya. Karena dia seorang advokat, lawyer, dia katakan dia banyak nota-nota yang harus dia baca, dokumen-dokumen. Dia mau baca itu. Dia mau bekerja lagi. Dia harus bisa bekerja lagi. Dia punya tujuan untuk bisa bekerja lagi. Dan dia bersyukur untuk penglihatan yang sudah bisa ada. Dan dia berpikir pasti Tuhan pulihkan. Dan dia terus bersyukur, dia terus memuji Tuhan. Dan besoknya tanggal 19-nya penglihatannya sudah kembali. Dahsyat Tuhan. Tiba-tiba bisa seperti itu. Respon kita menentukan. Bagaimana respon kita? Kita bisa bersungut-sungut. Tuhan udah lama nih melayani Tuhan, kok kayak begini jadinya? Kok gak sesuai dengan janjinya Tuhan? Kan Tuhan berjanji Yesus datang memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Kenapa sekarang saya begini? Respon kita menentukan Bapak Ibu. Ketika dia bersuka cita, ketika dia memuji Tuhan, ketika dia berdoa dan meminta doa. Dia sedang memperlihatkan dia percaya ada Tuhan. Dia percaya Tuhan menyelesaikan bagi dia. Lalu tanggal 20
Bapak Daniswara, Rektor UKI, dia katakan dia mulai gak enak badan. Dia mulai rasa gak nyaman, lalu dia pikir daripada terlalu sakit. Ya pada waktu itu dia mulai cek. Ketika dia cek untuk COVID, dia cek DBD, tipus dan lain sebagainya, semuanya bersih, semuanya negatif. Jadi dia rasa dia tenang, semuanya positif, non reaktif. Tapi tambah hari tambah sakit, tambah hari tambah tidak nyaman badannya. Sampai tanggal 26. Sampai pada tanggal 26 dia dibawa ke rumah sakit. Lalu dia di swab dan hasilnya positif. Masuk di ruang isolasi. Dalam perawatan di isolasi ternyata dia bertambah buruk. Sakitnya terlalu tidak nyaman katanya. Sampai dia menyerah. Dia bilang, Tuhan, ambil aja deh kalau Tuhan emang udah mau ambil. Ambil aja nyawa saya. Lalu dia mulai terbayang ibunya. Usia 91 tahun masih sehat. Lalu ada suara di dalam hatinya. Kalau kamu pulang, ibu kamu juga pasti pulang. Dia sudah tua dan pasti kehilangan anaknya. Lalu dia katakan di dalam hatinya, biar aja deh saya pulang sama mama saya. Karena dia udah rasa sangat tidak nyaman sakitnya. Semuanya sakit rasanya. Lalu pada waktu itu ketika dia menyerah, dia mulai melihat wajah istrinya, wajah anak-anaknya. Lalu dia katakan entah ini pengalaman roh, entah apa, tapi Tuhan perlihatkan kepada dia. Stafnya di UKI, mahasiswa-mahasiswanya yang dia nggak kenal nama, tapi dia tahu itu mahasiswa di UKI. Dia pernah lihat wajahnya. Di situ seakan-akan Tuhan ingatkan, masih ada tanggung jawab kamu. Dan di situ dia katakan, Tuhan, saya mau sembuh. Sekarang ini jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku. Lalu dia mulai minta ampun daripada segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang dia ingat. Lalu dia mulai mengambil satu tindakan iman. Dia memuji Tuhan. Dia nyanyikan lagu El Shaddai, El Shaddai. Di dalam sakitnya, padahal saat itu dokter katakan ini kritis. Masuk masa kritis, harus masuk ke ICU, ada tindakan di ICU. Tindakan itu mungkin ventilator atau apa sebagainya. Dan di situ dia katakan, Tuhan, saya mau di sini aja. Saya mau bangkit. Dan dia menyanyi. Di dalam masa yang 2 hari lehernya terasa tercekik dan dia terus cegukan 2 hari 2 malam. Terus dia cegukan. Tapi dahsyat Tuhan. Kuasa pujian itu dahsyat. Dan dia katakan, pada waktu dia memuji, pada waktu cegukan itu, dia rekam. Dan dia kirim ke keluarganya. Dia kirim ke orang-orang terdekatnya. Dan itu membangkitkan semangat daripada keluarganya. Mereka semakin bertekun dalam doa. Sampai akhirnya dia keluar dari rumah sakit, dinyatakan pulih. Sekarang ini masih dalam tahap isolasi mandiri. Yang kedua sampai tanggal 30 nanti. Isolasi pertama dia swab sudah dinyatakan negatif. Tapi tambah 14 hari lagi untuk meyakinkan. Dahsyat Tuhan,
dia sudah menyerah. Tapi dia tahu dia punya tujuan yang kekal. Dia tahu dia punya panggilan, dia tahu dia punya tanggung jawab. Kehidupan ini bukan hanya menyerah ketika ada masalah. Tetapi ini yang kulakukan, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak sedikit masalahnya. Terus menerus ada di dalam aniaya. Dan terus menerus dia merasakan kesengsaraan setelah bertemu dengan Yesus. Dan inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ganti. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang perlu kita lakukan. Biasanya kita menjalani hidup mengalir aja deh. Mengalir aja deh. Dan kita gak sadar kalau mengalir itu artinya kita sedang turun ke bawah. Karena aliran air itu gak nanjak ke atas. Tapi turun ke bawah. Hidup itu bukan ya udahlah jalani aja, enggak. Hidup itu adalah satu perjuangan yang harus kita jalani sampai ke garis akhir. Dan itu berarti ada satu perjuangan yang perlu kita lakukan. Jerry tolong ganti. Di sini dikatakan inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Itu hal yang pertama. Kita lupakan apa yang telah di belakang kita. Jangan terpaku. Betul banyak kesalahan di belakang kita. Banyak dosa di belakang kita. Banyak kebodohan di belakang kita. Tetapi itu tidak menentukan keselamatan kita. Itu pun tidak bisa dibayar dengan pahala yang akan kita buat ke depan. Tidak bisa kita bayar dengan puasa, dengan doa, dengan persembahan, dengan apapun. Kesalahan ya kesalahan, dosa ya dosa. Tuhan suci, Tuhan kudus, dan Dia sedang katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Lalu bagaimana dengan apa yang di belakang kita? Yang di belakang kita itu sebenarnya sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Kolose 2 ayat yang ke-15 kalau tidak salah itu katakan, nanti kita balik ke situ. Kolose 2, coba kita lihat. Ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua surat hutang kita, surat hutang dosa yang kita bawa dari dalam kandungan ibu kita sampai kepada hari ini di mana kita ada, semua sudah dibayar lunas. Dengan apa caranya? Dengan hati kita percaya, itu kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengakui, itu menjadi keselamatan bagi kita. Berhati-hati di dalam melangkah Bapak Ibu. Kesulitan di masa lalu bisa membuat seorang trauma dan tidak mau bangkit. Atau kejayaan di masa lalu membuat orang-orang menjadi lemah karena kehancuran yang terjadi saat ini. Masa lalu kita tidak bisa diubah. Semua sudah terjadi. Tetapi kita bisa merancang masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Berlari ke arah tujuan, lupakan apa yang di belakang kita. Ganti lagi Jer. Hal yang kedua dikatakan, aku melupakan yang di belakangku. Hal yang kedua adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Di hadapan kita ada apa? Ibrani 12 ayat yang kedua, kita lihat. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita, dia berjalan di depan kita. Memimpin kita dalam iman. Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang mengabaikan kehinaan. Dengan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Arahkan mata kita kemana? Ke Yesus Kristus Tuhan yang sudah dicobai tetapi menang dalam segala perkara. Kemenangannya adalah ketika dia katakan bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kemenangannya adalah lewat salib. Minggu lalu saya nyanyikan, salib hantar aku terus. Kita tahu nggak ada yang lain, cuma salib yang bisa menghantar kita, bukan jalan yang lain. Balik Jet. Di sini dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yesus Kristuslah yang di hadapan kita. Arahkan diri kita kepada kehendaknya, bukan kehendak kita. Kehendak kita banyak dan maunya untuk kepentingan diri sendiri, kebaikan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Dan itu menjadi pengganggu di dalam kehidupan kita. Arahkan diri kita kepada kehendaknya. Karena kita akan maju terus sampai ke garis akhir. Lalu hal yang ketiga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lari. Ini waktunya lari. Bukan waktunya santai. Dan mikir drakor dulu Kemarin saya ketemu sama satu ibu. Dia ketahan di Jakarta. Rumahnya di Sorong. Juga di Singapura. Dan dia nggak bisa pulang. Kalau dia pulang ke sana karena dia PR, dia masih harus bayar $2.500 untuk masuk isolasi. Dia bilang, aduh udahlah di sini aja dulu. Di sini banyak keluarganya. Dan dia bilang, saya jadi terikat nih, belum bisa lepas nih dari drakor. Dia beli standing seperti tongsis gitu. Jadi kan enak. Kalau duduk kan gak usah dipegangin HP-nya katanya. Terus kalau sembari masak masih bisa nonton. Terus sampai malam nih saya masih liatin komen-komennya nih katanya. Karena ternyata saya gak tahu drakor itu ternyata ada komen-komennya di Instagram katanya. Jadi dia bacain semua komen-komennya. Sebenarnya bukankah itu akan menjadikan kita larut di dalam perasaan yang ada di dalam drama itu. Dan kita hidup di dalam drama itu. Dia bilang terus-terusan loh saya. Saya pernah ada pesanan katanya. Jadi dia bilang daripada dia nganggur, dia pintar masak. Dia ada pesanan, ada orang telepon. Saya mau pesen pastel apa sate gitu dia bilang. Terus tapi saya lagi nonton nih. Terus dia bilang saya mau pesen segini, bisa nggak? Tunggu ya sebentar, saya masih nonton dulu. Ntar kalau saya udah selesai nonton saya hubungin lagi. Saya bilang bisa atau enggaknya ntar aja. Dia bilang kalau saya berhenti sekarang, dia bilang saya nggak konsen nanti bikinnya katanya. Coba bayangkan Bapak Ibu ada orang yang bisa terikat sampai seperti itu. Setelah saya nonton selesai baru saya bilang iya deh saya terima pesenannya. Saya bilang waduh dahsyat. Bisa seperti itu. Coba kalau kita seperti Daud. Daud bilang, aku gemar kepada firman Tuhan. Gemar. Kesukaan kita tuh di mana sih? Jadikan dia kesukaan kita. Ini bukannya waktunya kita santai. Oh iya nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja ya udah kita nonton aja. Kita baca apalah, kita ngapain lah. Ini waktunya berlari. Berlari ke arah mana?
ke arah panggilan sorgawi, di mana di situ ada kemuliaan yang tidak dapat ditukar oleh apapun juga. Dunia mengikat kita dengan segala sesuatu yang sepertinya nyaman, tapi dunia bukan tempat kita. Surga tempat kita. Dunia ini tidak layak bagi kita, terlalu banyak kejahatan, terlalu banyak ketidakbenaran. Bagian kita adalah Dia, panggilannya untuk memperoleh hadiah. Ayo larinya kemana? Ke arah kebenaran firman Tuhan. Hanya itu satu-satunya. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah sesuai dengan firman yang dituliskan, yang digariskan, yang dipastikan oleh Tuhan. Karena firman ini tidak bisa berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena firman ini adalah Yesus Kristus sendiri. Karena firman ini adalah jaminan hidup yang kekal. Berlari untuk melakukan firman. Itu tujuan kita sekarang. Lari, tinggalkan semua yang lain yang bukan sesuai dengan kekuatan kuasa firman. Hanya firman yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Dia. Mempelai kekasih hati kita, Yesus Kristus Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada banyak yang tidak bisa ikut ibadah. Harus di rumah saja. Kemarin saya sudah share video di info jemaat kita. Dan saya katakan, jangan merasa bahwa sudah di rumah kita nggak butuh ibadah. Kita butuh ibadah. Jadikan hidup kita itu ibadah setiap hari. Setiap helaan nafas kita, setiap gerak, setiap perbuatan, setiap perkataan itu jadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan cuma dengar. Atau mungkin banyak yang berpikir, nanti aja deh. Semalam juga saya share video itu, saya katakan kita tetapkan waktunya yang mungkin janggal buat orang lain. 9.50, kenapa ya kok enggak jam 10, setengah 10? Tapi saya cuma tahu satu hal, kita udah atur dari yang lalu, ya sudahlah jalani saja 9.50. Kita jalani sampai nanti kita akan bertemu. Sekarang ini kita bertemu di udara lewat media sosial. Satu waktu nanti kita juga akan bertemu di udara bersama dengan Yesus. Dan saya berharap tidak ada satupun yang ketinggalan karena mengabaikan kehidupan ini yang sudah diarahkan oleh Tuhan. Tetapi terus ngotot mau mengarahkan diri sendiri kepada kehendaknya. Prioritas kita adalah Tuhan, bukan yang lain. Kehendaknya bukan kehendak kita. Biarkan Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Lepaskan, tanggalkan semua kebodohan. Masa lalu tidak bisa diubah. Biarkan berlalu dan masa depan itu ada janjinya. Masa depan kita cerah di dalam Tuhan. Lalu kita mau terus mengarahkan pandangan mata hati kita kepada Yesus. Dia abaikan semuanya. Mungkin kita juga akan harus mengabaikan kehinaan, harus mengabaikan ini dan itu. Tapi kita tahu upahnya adalah kekekalan mulia. Ayo lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Gak akan ada hadiah kalau kita tidak hidup lurus di hadapan Tuhan. Sesuai dan selaras dengan kehendaknya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau sama-sama pastikan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita tidak pernah kita sia-siakan. Tapi kita terus memberikan prioritas utama di dalam segala kesibukan kita. Dia nomor 1 buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan satu pujian. Oh Yesus. Kita mau berlari ke arah firman-Nya. Oh Yesus. Karena hidup ini bukan karena kuat dan gagah kita.
tetapi hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Katakan, burung pun kau perhatikan. Oh Yesus. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Tuhan yang memilih kita. Tuhan, semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan, oh Yesus. Burung pun kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan. Semua malaikat tahu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, oh Yesus, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh, oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari, oh Yesus, mari berlari, berlari ke arah kebenaran firman Tuhan. Tanggalkan semua masa lalu, tanggalkan semua hal yang menyimpang dari kebenarannya. Terus berlari, terus berlari, berlari ke arah Dia, Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup. Oh Yesus, oh Yesus, Sikaya Mase. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang, sekali lagi katakan, oh Yesus Tuhan. Katakan, ku berlari, ya Yesus, ya Yesus, ya Tuhan. Oh Yesus, firman-Mu segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Tapi oleh Roh Kudus, dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saat ini kasih karunia Allah yang turun dari sorga menguatkan kamu, melepaskan kamu daripada segala gangguan masa lalu, entah itu dosa, entah itu trauma, entah itu kegagahan ataupun kegagalan. Semuanya dilepas di dalam nama Yesus. Dan bagianmu hari ini adalah mengarahkan diri supaya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kamu terus memandang kepada Yesus Kristus Tuhan dan mengikuti apa yang dikehendakinya. Kamu akan terus berlari dan tidak menjadi lelah. Kamu akan melihat kekuatan yang luar biasa itu menjadi bagianmu ketika kamu berlari ke arah kekuatan kuasa firman Tuhan. Terus mengarahkan pandangan kepada Yesus Kristus Tuhan. Di tengah segala penolakan, di tengah segala ejekan, di tengah segala aniaya, kamu akan sanggup untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah, sukacita daripada Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan oleh kuasa Roh Kudus membuat kamu sanggup untuk mengatasi segala perkara bersama-sama dengan Dia. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kamu, para kudusnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ku berlari dan tak pernah menjadi letih, ku berjalan dan tak pernah ku merasakan lelah, karena Tuhan yang menopang dan berjaga, memberi kekuatan di dalam langkahku, bagaikan Raja Wali ku terbang tinggi.